Sahabat Warta Kota, selamat siang dan selamat beraktivitas. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Buhari dan saat ini akan menjelaskan soal budidaya jamur tiram dari tahap ke tahap. Kita mulai dari tahap 1, Pak. Boleh, Pak? Selamat siang, Mas Soleh. Ini kita namakan kumbung. Nah, ini ada di Jakarta nih, Kebon Baru, Tebet. Ya, ini kita mulai dari tahap pembersihan kumbung sebelum kita meletakkan baglok ini. Kita harus steril kumbung ini supaya tumbuh kembang jamur bagus, tidak ada virus. Nah, lantas kita letakkan nih. Ini baru sebulan, tapi miseliumnya sudah mulai nampak. Ini yang dinamakan miselium yang sudah hampir 100%. Untuk tempat sendiri, Pak, apakah ada tempat khusus yang harus disiapkan begitu ketika akan budidaya jamur? Karena ini kita di Jakarta, kita ini ada di Jakarta, jadi tentunya perlu trik-trik khusus untuk menyiasati temperatur yang ada di ruangan kumbung ini. Seperti misalnya temperaturnya harus sesuai dengan apa yang bisa menjadikan jamur ini berkembang. Misalkan dia temperaturnya 22 derajat sampai 24 derajat dengan kelembapan udara 60 sampai 90 ppm. Gitu. Nah, jadi di sini kita mulai nih. Ini ruangan ini bisa dilihat di hidrometer. Ini ruangan ini temperaturnya 25,3 derajat Celcius dengan kelembapan 78. Berarti ini kita sudah sesuai. Makanya jamur-jamur ini tumbuh dengan baik. Ini kan kita di Jakarta nih, Pak. Tentu kan Jakarta panas begitu. Nah, itu bagaimana menyiasatinya, Pak? Karena Jakarta ini panas, kita siasat nih kalau memang kita harus ingin budidaya jamur tiram bisa sukses gitu ya. Kita harus menyiram lantai ini supaya lembab. Lantai ini supaya lembab nih. Minimal 3 kali sehari. Pagi, siang, dan sore. Terus, ini ada pengkabutan. Kita melakukan pengkabutan. Di sini karena hujan sekarang kita tidak ada pengkabutan. Nah, ini semua juga disiram minimal sehari 3 kali dengan cara menggunakan sprayer. Semua disiram. Makanya hasilnya nih. Ini udah berapa kali panen ini saya nih, baglok ini. Ini yang pertama masuk tanggal 9 Desember 2022. Ini 9 Desember 2022 dan ini sudah tumbuh. Ini kalau nggak salah udah 2 kali panen. Ini 2 kali pemanenan karena setiap baglok ini, misalkan saya cari contohnya seperti ini. Misalkan yang baru, dia keluar, kita copot jamurnya, kita ambil, kita korek bekas akar-akar yang tertinggal. 10 hari kemudian dia akan numbuh lagi seperti ini, dia numbuh. Ya. Untuk menjaga tempat tetap steril, Pak, apakah ada obat khusus gitu-gitu? Oh, tidak ada. Kalau sekarang kita anggap ini masih steril karena satu, kebersihan kumbung dia harus dijaga. Ini kan bersih nih, tidak ada bekas-bekas gitu kan, bersih gitu. Nah, makanya ini memang ya hasilnya memuaskan lah di Jakarta, bahwa di Jakarta memang bisa kita menjadikan jamur tiram sebagai komoditi atau budidaya jamur tiram. Oke, Pak, terima kasih. Itu adalah tahap 1 dari budidaya jamur tiram. Ya. Nah, ini adalah baglok yang lama yang sudah 2 kali panen. Nah, ini adalah baglok yang baru kita tempatkan sekitar 30 hari lalu. Tapi miseliumnya sudah mulai
hampir 100%. Mungkin ini 85% karena masih ada serbuk gergaji miselium belum penuh. Oke. Untuk baglok sendiri Pak, kan masyarakat mungkin belum tahu Pak, baglok itu terbuat dari apa sih dan bagaimana cara membuatnya? Baglok ini sendiri kalau kita sementara ini masih beli. Baglok ini sendiri terdiri dari gerajen, kalau orang Jawa bilang gerajen, tapi kalau kita bilang tai gergaji lah dulu, yang bekas gergaji, kayu gergajian. Nah ini dia dicampur dengan dolomit, bekatul, dan nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh pertumbuhan jamur ini. Jadi ada nutrisinya juga di dalam. Nah, ini memang kalau ini nih udah berjalan 2 bulan. Umurnya juga ada nih, umurnya sekitar 4 bulan. Karena dia kalau nggak salah 17 kali 35. Ininya 35, ininya 17 panjangnya. Berapa lama Pak dari baglok itu dari awal beli nih, belum belum ada yang miseliumnya, hingga ada miselium itu berapa lama kira-kira? Karena kita juga beli kadang-kadang sama produsennya, kita beli nih yang kita selalu minta yang sudah 50%. Miseliumnya sudah 50%, jadi kita tinggal nunggu sekitar ya sebulan atau kurang sebulan. Udah banyak miseliumnya, udah 100% begitu Pak ya? Ya, miseliumnya hampir 100% ketika sebulanan gitu umurnya dia. Nah itu dia akan tumbuh sendiri nanti seperti kita coba nih ya, tapi karena ini belum keluar dari dia akan menembus dari tutupnya. Jadi ini sebenarnya ada juga orang yang dengan metode dibuka setelah miselium penuh. Tapi kalau saya tunggu aja dulu ada yang numbuh baru kita buka. Itu sebenarnya menyebabkan ini nggak Pak, ada perbedaan nggak sih, kayak misalnya kalau misalnya ditutup dan dibuka itu bedanya apa? Ya, bedanya sih sebenarnya kita cuma tinggal nunggu, dia kan udah penuh nih miseliumnya misalnya. Kalau dibuka tentunya dia oksigen jadi masuk. Kadar oksigennya dia bisa mempercepat pertumbuhan. Tapi karena ini saya juga ada metode coba-coba, jadi saya pengen tahu nih, makanya kita punya rak eksperimen. Oh iya. Ayo kita ke sana coba. Oke, coba ya. Ini rak eksperimen. Ini nanti hari Senin mungkin kita buka. Hari Senin kita buka ini. Ini tidak. Ini juga tidak. Nah kita pengen lihat juga apa sih bedanya yang ditumpuk 2, yang ditumpuk 1, dan yang ditumpuk 3, sama yang berdiri secara vertikal. Kita pengen tahu seperti apa nantinya. Sekaligus membedakan apa bedanya dibuka atau ditutup begitu. Gitu. Jadi mungkin Senin nih, karena ini kita masih ragu membukanya nih. Jadi Senin kita buka semuanya di sini. Kita pengen tahu. Ini rak eksperimen kita bikin di sini. Berarti ini kalau misalnya dibuka Pak, itu miseliumnya harus 100%, baru boleh dibuka begitu ya. Kan dia tertutup kan. Supaya ada di situ semua dia. Gitu. Nah Pak, kalau misalnya untuk mungkin teman-teman ingin membuat baglok sendiri. Baglok sendiri bisa. Cuma kan kita mesti bahan bakunya kita kurang. Harus dibeli dari luar. Karena gergaji ini nggak ada nih, gerajen itu di sini sangat jarang sekali. Ada kayu khusus nggak Pak untuk baglok ini? Biasanya gerajennya. Kayu yang dipakai ini kayu ringan. Seperti misalnya mahoni. Jadi kalau kayu keras, kayu jati segala macam, dia akan lama pertumbuhannya. Itu menentukan ringan tidaknya. Jadi makanya mereka ringan nih. Ada yang mungkin waktu dia belum jadi, dia tumpuk di sini mungkin 1 kilo kurang. Ringan ini. Jadi tiap kayu menentukan proses pertumbuhan. Ya, jenis kayu yang dipakai, itu bisa
mempengaruhi tumbuh kembangnya jamur itu sendiri. Oke. Berarti ini tahap 2, sahabat kota-kota harus menyiapkan media yang namanya baglog begitu Pak ya? Ya, oke. Tapi kalau untuk di Jakarta kita beli saja lah dulu. Beli saja dulu. Kalau ini harganya bervariasi. Ya boleh Pak. Berapa tuh? Karena kalau kita bisa nawar, ini murah. Kalau di daerah Bogor 3.000-an. 3.000-an. Belum termasuk ongkos. Tapi kalau kita pintar nawar 3.000-an udah termasuk ongkos. Satu ini tuh 3.000 harganya. 3.000 harga baglok ini. Oke. Setelah menyiapkan media bernama baglog, tentu harus melakukan pemeliharaan. Nah saat ini akan dijelaskan oleh Bapak. Silahkan Pak. Ini untuk pemeliharaan baglok ini sendiri kalau di luar daerah, di daerah dataran tinggi, mereka cukup menyiram baglok ini sehari mungkin sekali. Tapi kalau kita di daerah dataran rendah, daerah tropis seperti Jakarta, kita ini harus menyiram dengan cara pekabutan. Nah, supaya baglok ini bisa tumbuh dengan baik. Temperatur juga terjaga, kelembapan juga terjaga. Nah, disiram dia supaya basah, supaya dia tidak kering. Nah, ini masih tetap kita siram terus nih. Kalau ini tiap hari 3 kali. Itu bisa dijelaskan Pak jamnya jam berapa saja begitu? Ada ketentuannya nggak? Jam 10 pagi kita siram. Jam 2 siang kita siram. Jam 5 sore kita siram. Jadi 3 kali. Semua disiram nih semua. Secara pengkambutan ini. Kalau panasnya ekstrim, kita lebih banyak lagi menggunakan air. Supaya menjaga ini, supaya temperaturnya terjaga, kelembapannya juga terjaga. Termasuk lantai ini semua kita siram dengan menggunakan selang. Gitu. Kalau lantai harus 3 kali sehari juga atau 3 kali sehari, kalau perlu 4 kali sehari. Kalau memang panas. Karena juga biasanya ada orang yang menyiram temboknya, tapi kan cepat rusak. Makanya paling menjaga kelembapan di lantai saja kita. Itu untuk Jakarta ya. Makanya lantainya jangan lantai keramik. Ini kan bukan lantai keramik. Jadi di sana kan pakai lantai apa namanya? Pelur ya. Ya begitulah nih. Ini berarti ini udah ketiga kalinya dia nih. Panennya udah 3 kali. Kalau misal jamur itu terkena penyakit Pak, bagaimana sih cara penanganinya? Macam-macam penanganannya. Kalau kena gurem, atau di sini sebenarnya ada semut yang kalau di Jakarta gurem kita belum jumpain. Ada juga buto hijau. Buto hijau itu apa tuh? Ini seperti ini nih. Dia hijau sebelah sini. Sebelah sini. Nah. Ini hijau. Karena pada saat di sananya dari sananya. Pada saat pemasakan dia mungkin kurang matang. Kan ini dikukus. Dikukus dulu ya. Iya, supaya steril. Nah, ini kurang matang, ini buto hijau nih. Ini salah satu penyakit yang dijumpai di jamur tiram gitu ya. Ini cara penanganannya bagaimana tuh Pak biasanya? Nah, kita buang aja kalau buang ini. Aja ya. Soalnya dia akan menyebar. Nular. Oh, nular ke yang lain, baglok-baglok lain nular ya. Ya. Terus paling semut. Semut sebenarnya tidak mengganggu pertumbuhan jamur semut sebenarnya. Cuma kalau kita merasa lihat semut nggak enak, kita kasih kapur semut aja lah. Gitu. Ya, terus ada binatang-binatang seperti ini nih, suka nyangkut nih binatang ini. Iya. Kalau bahasa Sunda mah remetuk Pak ya. Ya, seperti itu. Saya nggak tahu nih namanya. Biasanya saya tuh menyiram lantai dengan karbol. Karena mereka tidak suka dengan yang bau-bau. Katanya sih itu, jadi saya suka siram pakai karbol. Ya, gitu seperti itu. Nah, sekarang kita mulai ini sebenarnya udah saatnya kita memanen. Ini umurnya sudah 2 hari, hampir 3 hari. Makanya harus kita panen. Kalau lebih dari 3 hari, dia akan menguning. Tidak enak lah kalau di konsumen, tidak enak. Jadi kita masih segar sekali nih. Ini cara panennya bagaimana tuh Pak? Nah, ini kita tinggal tarik aja. Putar, tarik tuh.
Nah itu kan ada tuh grajennya di sini nyangkut. Nah dia memang tanaman ini agak lembab gitu, lembab dia, agak dingin dikit lah. Nah ini dari 1.500 baglok ini sementara kita masih bisa panen tiap hari 4 sampai 5 kilo dalam satu hari, Pak? Dalam satu hari. Karena kita tiap hari panen nih. Enaknya usaha jamur tiap hari panen. Jadi buat orang warga Jakarta yang tertarik, ayo deh. Kalau ini ya uangnya nggak banyak sih, cukup lah. Biasanya pemasarannya kemana sih, Pak? Untuk jamur yang sudah dipanen ini begitu? Biasanya begini, waktu saya memulai usaha ini, saya tuh menciptakan pasar tersendiri di Kelurahan Kebon Baru. Jadi saya ciptakan pasar, seperti apa sih animo masyarakat terhadap jamur tiram ini. Nah ternyata sambutannya cukup lumayan. Pernah kita waktu panen raya, pernah kita mencapai sampai 12 kilo. Itu semua terserap. Malah bertanya lagi kapan nih panen lagi, gitu kan. Nah kita sementara nih jual kita ke warteg. Ke warteg? Warung Tegal. Warung Tegal yang sekitaran ada di Kelurahan Kebon Baru. Nah warteg-warteg ini beli di kita murah, bukan murah banget sih. Maksudnya di bawah harga pasar. Di bawah harga pasar. Kalau dia kan ke pasar pakai ongkos. Nah ini sekarang tinggal kita antar. Biasanya Bapak menjual dalam 1 kilo itu berapa tuh Pak? 1 kilo sementara ini kalau untuk ini ya, kalau buat masyarakat kita jual 30.000. 30.000. Tapi kalau untuk pedagang kita jual 20.000 per kilo. Ada yang 25 juga. Ya kita lihatlah fluktuatif lah itu. Nah untungnya juga kita nih, saya bersyukur gitu di ketika saya memulai budidaya jamur tiram ini, banyak masyarakat yang mulai tertarik membuka usaha jamur crispy. Ya, ada 4 orang sekarang di Kelurahan Kebon Baru, yang ibu-ibu terutama. Malah ada yang pertama ngutang dulu ke kita, tapi nggak apa-apa. Asal ada manfaatnya buat orang. Akhirnya kita kasih utang tuh. Dia ngutang pertama 2 kilo. 2 kilo. Nah, terus minggu depannya dia sudah bisa bayar utang. Dan dia beli ke kita. Sekarang dia permintaannya 1 kilo sampai 1,5 kilo tiap hari. Tiap hari itu ya. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita lagi turun panennya, saya bingung juga nih untuk menuhin dia, karena supaya dia tidak kekurangan bahan baku begitu. Kekurangan bahan bakunya. Makanya kita tambah lagi nih, sengaja tambah lagi 1.500 baglok. Jadi kita punya 3.000 untuk mengantisipasi bulan puasa. Ya. Karena bulan puasa saya prediksi pengusaha kecil di bidang jamur crispy akan bermunculan. Gitu. Pak, boleh Pak, dalam sebulan nih bisa menghasilkan penghasilan kotor berapa Pak? Kalau kita asumsi ya, kalau 1 kilo kita jual 20.000, kita panen 4 kilo sampai 5 kilo, 1 kilo 20.000. Kita ambil lah rata-rata 5 kilo, berarti 100.000. 1 bulan kita 3 juta. 3 juta? Ya. Cukuplah itu untuk pulsa. Mungkin sahabat Warta Kota juga ada yang ingin ini Pak, mungkin berusaha gitu, mengusahakan ini jamur tiram. Ya. Itu butuh modal berapa Pak kira-kira nih? Untuk usaha rumahan? Kalau mau usaha sampingan ya. Iya. Kalau saya nih, pertama kalau ini penyiapan, ini kan memang ada nih di salah satu gedung yang tidak terpakai. Saya diberikan kesempatan oleh pengelola, ini sudah ada. Tapi kalau kita mau bikin ininya dengan cara pakai bambu bekas bisa. Gitu kan lebih murah. Yang untuk pembelian bagloknya saja
Kalau kita mau beli 1.000 berarti kita harus punya modal 3 juta. 3 juta. Udah sampai di tempat. Nah, dalam 1.000 itu kita bisa asumsiin tuh bisa kita ini berapa kilo kira-kira. Asal kita rajin. Rajin di Jakarta nih, rajin nyiram, rajin periksa-periksa, insya Allah berhasil. Jaga temperatur, jaga kelembapan. Berarti kotor-kotornya harus mempersiapkan uang 3 juta mungkin Pak untuk membeli baglog begitu ya. Daripada buat beli motor, mendingan ini deh. Betul Pak. Ya, nah setelah jamur dipanen nih Pak, langkah selanjutnya bagaimana nih Pak? Nah, nanti akan saya kemas, di packing dalam satu plastik. Biasanya saya lakukan di rumah nanti. Nah ini kan daerah sore kita udah harus meninggalkan lokasi karena ini gedung tua. Jadinya kita nanti paling saya ada di sini sekitar dari jam kalau penyiraman pagi saya udah ada di sini. Jam sore 10. Balik lagi, nanti siang balik lagi siram lagi sambil periksa. Betul, siap. Baik, demikian Pak. Informasi yang disampaikan, terima kasih. Yep. Nah Sobat Warta Kota, mungkin ada yang tertarik untuk budidaya jamur tiram, bisa mempersiapkan bahan-bahan dan juga alat-alat seperti mungkin misalnya baglog, kemudian tempatnya, dan jamur tiram ini bisa dipanen begitu dalam 3 hari. 3 hari itu 1 kali panen begitu ya. Setiap hari bisa panen malah ya kalau misalnya baglognya banyak begitu. Baik, demikian informasi yang bisa disampaikan Sobat Warta Kota. Terima kasih atas kunjungannya ke live ini. Dari Tebet, Jakarta Selatan, Nur Mahadi melaporkan.